apapun dari kerajaan Ibrahim bisa dicontoh. Apapun dari kerajaan dari istrinya bisa dicontoh. Apapun dikerjakan oleh anaknya bisa dicontoh. Ada orang suaminya bisa dicontoh, perangai istri tidak. Ada istrinya bisa dicontoh, perangai suaminya tidak. Ada suami istri bisa dicontoh, perangainya anak-anaknya tidak. Atau anak-anaknya bisa dicontoh, ibu bapaknya tidak. Tapi kalau Ibrahim bapak ibu utuh, suami bisa dicontoh, istri bisa dicontoh, anak-anak bisa dicontoh. Mudah-mudahan bapak ibu keluarga kita seperti itu. Ibu bisa dicontoh perangai ibu, bapak bisa dicontoh perangai apa, anak-anak bisa dicontoh perangainya. Kalau lu lain doa bu, selek surah Al-Quran 74 itu baca tiap hari setiap salat. Mudah-mudahan awak bisa dicontoh. Di Ibrahim ayat 37. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah syukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Apa diantaranya fadilah subuh itu Bapak Ibu? 2 rakaat fajar, 2 rakaat sholat yang kita laksanakan di waktu fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Apa itu dunia dan segala isinya lebih baik Bapak Ibu? Ketenangan hidup lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Disayangi suami lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Jadi dunia segala isinya ibu tu suami ibu nak sayang ibu boro-boro ke ibu. Mesti tahu apa dua dunia. Ambil salat fajar taripun ambil dapat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ketenangan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dihormati sama istri lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Disayangi mertua, disayangi menantu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu janji Allah. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Boleh dikerjakan di rumah. Kalau ibu kan kalau salat di rumah ibu tidak sempat ke masjid, jangan kecewa loh. Di rumah punya salat 2 rakaat di waktu fajar. Di rumah wa salat 2 rakaat di waktu fajar mendapatkan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau bapak-bapak jangan sampai di rumah. Kalau bapak kan bapak soleh, bukan bapak soleha. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kita bermohon kepada Allah kiranya setiap detik Bapak Ibu yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Agar setiap detik bernilai ibadah, apapun yang kita kerjakan kita niatkan karena Allah. Kita ikutkan Allah di setiap aktivitas kita. Cara mengikutkan Allah kita baca bismillah. Kada buah ka memasak baca bismillah. Buka kadai baca bismillah. Naik auto baca bismillah. Kamu baca Quran mesti baca bismillah. Membaca membuka handphone pun baca bismillah. Akhirnya setiap detik bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita. Hidayah Allah, petunjuk Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Berarti kita selalu berada di jalan yang benar, berada di jalan
siratal mustaqim. Doakan terus tuh Bapak Ibu ya, setiap detik bernilai ibadah. Kemudian setiap Allah berikan hidayah kepada kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia ini juga doa ini Bapak Ibu. Di setiap saat kita berdoa Bapak Ibu, awak ke penduduk surga ini masih berada di dunia. Bila awak masuk surga Bapak Ibu, mati awak dulu. Nah, ini syarat masuk surga itu harus mati dulu, karena surga itu beda alamnya, ini alam dunia, alam akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini ya insyaallah sesuai kesepakatan kita bersama, kajian kami antara 15 dan 16 menit. Jadi Ibu tandakan kan kalau Selasa pagi itu pengajiannya antara 15 sampai 16 menit. Jadi rasanya bisa Ibu gak perlu pulang, tunggulah sebentar di situ. Dah lama-lama doh. Bisa Ibu tanduan Assalamualaikum kan kecil Ustaz, calik jam tu tambah 5 wali minit dan 6 wali minit Ustaz ke perhati mah. Karena di sini ada aturannya, sekarang udah 5 menit, 10 menit lagi. Diusahakan Selasa ini jangan bangkit, perhatikan pengajian. Di subuh ini Bapak Ibu kita akan melihat surat Ibrahim. Surat 14 ayat 37. Ini Ibrahim luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, ada turi tauladan pada Ibrahim. Di keluarga Ibrahim inilah keluarga yang utuh Bapak Ibu. Utuhnya, suaminya bisa dicontoh, istrinya bisa dicontoh, anak-anaknya bisa dicontoh Bapak Ibu. Kan itu yang wak minta kan di surah Al-Furqan 74 itu. Salah satu ciri ibadur rahman itu kan ya Rabbana wa isqala Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, anugerahkan kepada kami istri kami, anugerahkan kepada kami suami kami, anak-anak kami yang qurrata ayun. Apa qurrata ayun? Itu menyenangkan hati, menyenangkan mata. Dan jadikanlah kami suami, istri dan anak-anak lil muttaqina imama. Apa itu lil muttaqina imama? Bisa dicontoh bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu sebenarnya Bapak Ibu, misi rumah tangga itu menjadikan diri kita, suami, istri dan anak-anak, perbuatannya bisa dicontoh lil muttaqina imama, menjadi imam, menjadi ikutan bagi orang bertakwa. Dan ini ada pada keluarga Ibrahim. Ibrahim itu bisa dicontoh, apapun dari kerajaan Ibrahim bisa dicontoh, apapun dari kerajaan dari istrinya bisa dicontoh, apapun dikerjakan oleh anaknya bisa dicontoh. Ada orang suaminya bisa dicontoh, perangai istri tidak. Ada istrinya bisa dicontoh, perangai suaminya tidak. Ada suami istri bisa dicontoh, perangainya anak-anaknya tidak. Atau anak-anaknya bisa dicontoh, ibu bapaknya tidak. Tapi kalau Ibrahim Bapak Ibu utuh, suami bisa dicontoh, istri bisa dicontoh, anak-anak bisa dicontoh. Mudah-mudahan Bapak Ibu keluarga kita seperti itu. Ibu bisa dicontoh perangai ibu, bapak bisa dicontoh perangai apa, anak-anak bisa dicontoh perangainya. Kalau lu lain doa bu, selit surah Al-Furqan 74 itu baca tiap hari satu salat, mudah-mudahan awak bisa dicontoh. Di Ibrahim ayat 37. Di sini Bapak Ibu, Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ya Tuhan, ini sesungguhnya aku, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku askantu telah menempatkan min zuriyati sebagian keturunanku. Jadi Ibrahim ini Bapak Ibu, setelah lahirnya Ismail di Palestina, Ibrahim membawa Hajar ke Mekah. Setelah dipeta nanti dari Palestina, painya hijrah ke Makkah. Baru pai ke Bapak Ibu, sama ibu ini baru punya anak kan. Orang biasanya kalau dari desa punya anak, pai ke kota. Kau dari kota punya anak cie, pai ke kalawak ke hutan, kalaunya pai ke padang pasir yang tandus.
biwadin ghairi zil zarkin inda baitikal muharram, di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Ibrahim bawa Ismail istrinya ke tempat yang tak ada tanam-tanaman. Inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau Baitullah Muharram. Di ketika Ibrahim membawa Siti Hajar, Ismail, ada bangunan di situ Bapak Ibu. Bangunan itulah yang inda baitikal muharram, rumah engkau Baitullah, tapi tidak pernah didatangi lagi, tinggal onggokkan saja Bapak Ibu. Nah, inilah makanya ada ulama mengatakan yang pertama sekali membangun Ka'bah itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim melanjutkan. Setelah Nabi Adam buat Ka'bah, tidak ada lagi yang datang di situ, tapi ada datang terus. Bayangkan nih Bapak Ibu, ya luar biasanya Ibrahim, ya berani dia meninggalkan anaknya, tapi itu karena Allah, perintah Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, liyuqimunas shalah. Yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Faj'al af'idati, maka jadikanlah hati minan nas, sebagian manusia, tahwi cenderung ilaihim kepada mereka, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dari buah-buahan mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini ada dialog Bapak Ibu, ya dialog antara Siti Hajar dan Ibrahim. Perhatikan dialog ini Bapak Ibu, dan kita lihat bagaimana Ibrahim meletakkan Ismail, lalu tinggal Ismail di situ Bapak Ibu. Sudah apa tinggal Ismail sama istrinya, ini paile Bapak Ibu, ini paile. Dan waktu lihat kini ayat itu Ibrahim ayat 37 ini, setandus-tandusnya tidak ada tanam-tanaman di situ, tidak ada orang di situ. Tapi kita lihat sekarang Mekah seramai-ramainya, tidak ada tandus, tidak banyak buah-buahan di situ, dan banyak orang di situ, dan banyak air di situ. Air pun tidak ada ketika ditinggalkan. Lihatlah ini Bapak Ibu, kalau orang dekat sama Allah, mau ikut aturan Allah, mau berkorban kepada Allah, Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Ini buktinya. Ini ada dialog sedikit Bapak Ibu, ya 4 menit nih, dialog antara Siti Hajar dan Ibrahim. Ketika Ibrahim meletakkan Ismail di situ sama Siti Hajar, dia berdoa kepada Allah, langsung dia pergi. Falamma wala, ini hadis Sahih Bukhari 3360. Falamma wala, maka ketika Ibrahim telah pergi, ya, tabi'ahu ummu Ismail, maka ibu Ismail mengikutinya. Mengikuti dia tinggal saya. Faqalat, ada berkata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tashabu, kemana engkau pergi? Wa ta'rukuna, dan meninggalkan kami. Paisnya sudah meninggalkan. Bihazal wadi, lembah ini, allazi laisa fihim insun wa laisa'in, yang tidak ada manusia. Kau tinggalkan di sini, tidak ada manusia dan tidak ada makanan di sini, tidak ada apa-apa di sini. Faqala lahu zalika miraran, ia mengulangi pertanyaan itu Ibrahim, tanam nak menjawab. Wa ja'ala yaltafitu ilaiha, dan Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Ini juga pelajaran bagi kita kalau kita nak tahu apakah dijawab, diam sulah. Kau jawab kesalah lah kau. Faqala lahu Allahu amaraka bihaza, lalu Allah itu mengirimkan hati Hajar, apakah Allah memerintahkan kamu melakukan ini? Baru Ibrahim sadar. Qala na'am, iya. Qala izan la yudayyuna, maka Hajar berkata, jika begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini Bapak Ibu, ya, yang kami katakan tadi, suami bisa dicontoh. Suami ketika ini perintah Allah tidak ragu-ragu mengarahkan. Istri juga seperti itu. Kalau itu tugas dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah Subhanahu wa taala, istri pun rela, ikhlas. Dan kita melihat Bapak Ibu, ketika air tidak ada, Ismail minta air, lihat Siti Hajar mencari air di Safa, tidak ada di Safa, mencari air di Marwah, tidak ada, balik. Tapi akhirnya dengan izin Allah dihentakkan kaki Ismail, keluarlah air itu. Dan air itu dari hentakan Ismail dulu sampai hari kiamat tetap ada air ini. Ini luar biasa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yakinlah Bapak Ibu, ya, kalau kita taat, kita mau berkorban, tidak akan terkorban. Tinggal lewat dia sebentar, si koyo dia ama udah sakit di kampung, nak turun ustaz lain mencari doa karena Allah kau datang tu ya, karena Allah suruh berbakti.
Nak do nak kari makan skor dah tu buat ala mungkin lu dah ndak mencari amak udah do. Kalau pai badu ongkos nak lo do kasih tu do. Tinggal sekojo dia jadi dah. Ada yang seperti itu Bapak Ibu harus ado. Suami yang meninggal awak lay di rumah lay bata dua. Lay mungkin makan nasi kete, ada tetangga kiri kanan ko ajar nak ado tetangga kiri kanan do. Tapi dia yakin ko Allah suruh maka ini kerajuan Bapak Ibu. Itu juga dengan suami. Mak isteri ko kalau pai minta izin ke suami dulu. Dah amak sakit di kampung dan nak dorang marah buat dah bisa ndak ambo seminggu izin mengawanan amak sudah. Udah semua ditolong. Kan berarti kepada orang tua kan berpahala. Iya nak ada pahala cik udah kok. Udah kalau betul-betul tanggung lah kau mandak kalau hamo tu mungkin lah sulit tu kan. Tapi kau amak sakit kari doa. Udah ikhlaskan lo. Kau baru mantap Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, luar biasa. Ibrahim ayat 37, Allah gambarkan bagaimana Ibrahim tidak ragu meletakkan anaknya di padang pasir dan Hajar pun tidak ragu tinggalkan di situ. Kenapa? Karena dia tahu ini perintah Allah. Kalau perintah Allah bukan untuk didiskusikan, tapi dieksekusi. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.